saya Nimade Aisutrisna. Di sini saya membuat media pembelajaran berupa amplop soal. Nah, media pembelajaran ini bisa dipergunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa di akhir pembelajaran, atau juga bisa digunakan untuk menilai pembelajaran harian siswa atau penilaian harian siswa secara lisan. Nah, umpamanya guru-guru ingin menilai kemampuan siswa di akhir pembelajaran, bisa memberikan kuis. Nah, kuisnya itu bisa berupa soal-soal, kemudian dimasukkan ke dalam amplop-amplop ini, atau bisa juga guru ingin menilai penilaian harian siswa. Untuk menilai akhir pembelajaran siswa itu menggunakan amplop soal ini berupa penilaian lisan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita sebagai guru bisa memanggil salah satu siswa ke depan atau siswa satu persatu ke depan kelas. Kemudian siswa tersebut melempar dadu pertama, kemudian dadu pertama ini dia lempar, angka berapa yang keluar. Kemudian dadu kedua, angka berapa yang keluar. Nah, jumlah dari dadu pertama dan dadu kedua itu bisa mengambil amplop salah satu di sini. Umpamanya dadu pertama dia mendapatkan angka 2, dadu kedua dia mendapatkan angka 1, berarti dia mengambil amplop nomor 3. Nah, di amplop ini sudah tersedia soal-soal yang saya buat. Umpamanya di amplop nomor 3 di sini sudah tersedia beberapa soal. Nah, soalnya ini sudah saya tulis berdasarkan materi. Contohnya umpamanya saya ingin menilai atau memberikan penilaian kuis di akhir pembelajaran mengenai materi cerpen. Nah, berarti saya kuisnya ini materinya tentang cerpen. Atau saya ingin membuat penilaian harian secara lisan, 2 bab, materinya tentang cerpen dan teks laporan percobaan. Bisa juga materinya seputar itu, tergantung materi yang ingin kita ujikan atau evaluasi. Nah, di sini siswanya bisa mengambil soal. Di sini saya membuat beberapa soal. Satu amplop ini terdiri dari beberapa soal yang saya acak. Kemudian dia mengambil salah satu soalnya. Setelah soalnya ini diambil, si siswa kemudian menjawab soal ini secara langsung. Dia langsung bacakan soalnya, kemudian dia sampaikan jawabannya secara lisan. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan berbicara siswa secara langsung dalam menyampaikan ide-idenya mengenai jawaban dari soal tersebut. Setelah siswa menjawab soal pertama, kemudian siswa tersebut menyerahkan soal ini kepada guru, dan kemudian guru memegang soal yang sudah dijawab. Kemudian guru memanggil siswa kedua, dan sama caranya seperti tadi. Siswa kedua melempar dadu pertama, kemudian dadu kedua, kemudian jumlahnya dia mengambil amplop di sini. Nah, kemudian siswa kedua kembali mengambil soal, dan selanjutnya sama langkahnya seperti itu. Nah, media ini bagus sekali untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi yang guru sampaikan. Media ini bisa dipergunakan setelah guru menyampaikan sebuah materi, kemudian untuk mengetahui apakah siswa tersebut paham apa tidak terhadap materi yang kita sampaikan sebelumnya, bisa menggunakan media ini. Kemudian media ini juga bagus, siswa tertantang untuk menjawab, atau siswa tertantang untuk menyimak materi yang guru sampaikan, supaya nanti di akhir pembelajaran dia bisa menjawab soal yang diberikan di amplop soal ini. Atau kemudian di sini siswa juga tertarik belajar karena melihat amplop-amplop ini berwarna-warni, jadi bisa menarik perhatian siswa untuk belajar. Media ini dibuat dengan cara seperti ini. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahannya. Yang pertama,
harus ada styrofoam, kemudian kertas lilin, saya ambil 3 warna, kemudian ada pensil, ada lem, ada double tip, gunting, penggaris, dan juga kertas bekas. Nah, cara membuatnya, pertama kita bikin dadu terlebih dahulu. Nanti buat dadunya seperti ini. Nah, buat dulu jaring-jaring kubusnya seperti ini. Kalian bisa buat di kertas bekas. Kemudian kalian buat jaring-jaring kubusnya seperti ini. Kita akan pakai 2 dadu. Dadu pertama sudah selesai, dadu kedua kita akan buat. Pertama kalian gambar dulu jaring-jaringnya, jaring-jaring kubusnya di kertas bekasnya. Kemudian setelah kalian buat jaring-jaringnya ini, kalian gunting. Sekarang kita lipat sesuai garisnya ini. Kemudian ambil lem, jika sisi-sisinya ini sudah terlem, kalian tempelkan.
jika sudah membentuk kubus, kita akan membuat yang kuning-kuning ini. Bisa pakai kertas lilin salah satu warna, saya pakai warna kuning. Kalian bentuk menjadi sebuah lingkaran. Pastikan ukurannya sama semua lingkaran agar terlihat bagus. Kemudian buat seperti lingkaran ini 21 buah. Setiap kubusnya 21 buah. Saya sudah buat beberapa, tinggal tempel saja. Nah, itu buat kubusnya. Kemudian setelah kita buat kubus, kita akan membuat amplopnya. Nanti amplopnya akan seperti ini. Mencontohkan. Nah, pertama-tama kertas lilinnya buat gambar persegi di kertas lilinnya. Kalau saya pakai ukuran 16 cm kali 16 cm. Nah, setelah saya buat, karena saya mau buat amplopnya itu ada 12, kemudian saya punya 3 warna, jadi setiap warna saya buat 4 amplop. Jadi untuk yang warna hijau di sini sudah saya gambar 4 persegi, ukurannya 16 kali 16. Sekarang kita potong terlebih dahulu. Caranya itu seperti ini. Melipat yang bagian atas supaya semua sisi panjang amplopnya sama. Jadi di sini saya ukur setelah kita lipat seperti ini, lipatan ini kita garisin. Kita beri garis.
setelah diberi garis, kemudian sisi sebelah sini kita gunting. Seperti ini. Kemudian di sebelah sini kita gunting. Seperti ini. Kemudian yang di sebelah sini kita gunting. Nah, di sebelah sini kita gunting sudutnya. Nah, setelah seperti ini kita tinggal isi lem. Nah, jika sudah terisi lem, kita lipat. Nah, ini sudah jadi satu amplop angpau. Di sini saya sudah membuat beberapa. Ada yang warna orange, kemudian kuning, kemudian yang warna hijau. Kemudian tahap membuatnya, amplop-amplop ini kita pasang 6 di atas, 6 di bawah. Nah, nanti warnanya itu selang-seling biar menarik. Jika amplopnya sudah kalian susun seperti ini, warna-warni supaya tampilannya lebih menarik, sekarang kita isi double tipnya di bawah amplopnya, kemudian kita tempel satu persatu. Kemudian kalian tempel semuanya. Setelah amplopnya kalian tempel, di sini kalian bisa tambahkan hiasan, terserah tergantung kalian. Kemudian kita bisa membuat soal di kertas putih. Kemudian soalnya kita bisa buat tergantung materi yang akan kita
ujikan dengan siswanya materinya. Umpamanya kalian mau materinya ambil tentang unsur pembangun cerpen, jadi kalian buatkan soal tentang unsur pembangun cerpen. Setelah kalian tuliskan di sini unsur pembangun cerpennya, kalian masukkan ke amplopnya. Nah, setelah amplopnya terisi soal, kemudian amplop-amplop ini bisa kalian tuliskan isi dengan angka-angka. Nah, kenapa perlu ditulis dengan isi angka-angka? Supaya pada saat dadu pertama dan dadu kedua dilempar, itu keluar angkanya, mereka bisa mengambilnya dari amplop ini. Kemudian satu amplop bisa terdiri dari beberapa soal tergantung dari jumlah siswanya.